Suaranya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas sih, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pak, apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah semuanya pada sehat dan semangat ya. Tidak lupa juga kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dan hidup dalam pembelajaran kali ini. Baik, mungkin sebelumnya untuk ketua murid boleh untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Rizky yang telah memimpin doa. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengajar bagaimana sekretaris, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang tidak hadir? Ada satu orang yang tidak hadir, Bu, atas nama Elis Margaret. Elis sakit demam, Bu. Oh, Elis tidak hadir ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan agar Elis cepat sembuh dan bisa berkumpul di tengah-tengah kita kembali ya. Lalu nih, silahkan untuk disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan juga duduk di tempat yang nyaman dengan koneksi yang baik, dan juga siapkan alat minumnya agar nanti bisa tetap fokus ya. Nah, baik, Ibu akan mengecek ya. Silahkan kalian jawab dengan mengacungkan jempol ya. Apakah sudah sarapan? Ya, alat tulisnya sudah siap? Sudah duduk di tempat yang nyaman dengan koneksi yang baik? Sudah siapkan minum? Wah, alhamdulillah ya, semuanya sudah siap untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mungkin Ibu mewanti-wanti ya kepada Anda semuanya, karena tadi kan kita mendengar bahwasannya tadi ya Elis sedang sakit. Kita doakan untuk kesembuhannya, juga untuk Anda semua. Silahkan untuk Ibu wanti-wanti lah ya, untuk senantiasa menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, dan lain-lain agar semangat belajarnya dapat tetap terjaga ya. Baik. Kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak masih ingat nggak pertemuan terakhir dengan Ibu itu kapan ya? Pekan lalu, Ibu. Wah iya, pekan lalu ya, ternyata sudah satu pekan nih kita tidak berjumpa. Nah mungkin dalam satu pekan ini ada banyak kejadian atau fenomena yang mungkin menarik perhatian Anda semuanya nih. Kira-kira ada yang mau menceritakan nggak? Renita ada, Bu. Oh iya, silakan Renita, coba diceritakan nih kepada teman-teman yang lain. Baik, Bu. Jadi begini, Bu, di hari Kamis kemarin, kan di kampung saya terjadi kasus pencurian ya, Bu. Nah, pelakunya itu seorang kakek tua. Beliau mencuri satu sisir pisang di kebun. Adapun motifnya itu karena si kakek dan neneknya di rumah sangat kelaparan, Bu. Maka kakek tersebut mencuri pisang yang ada di kebun tetangganya untuk menyembuhkan rasa laparnya. Nah, kakek tersebut dihukum, Bu, 4 tahun penjara. Kemudian besoknya saya menonton berita di TV. Di sana dibahas kasus seorang pejabat negara yang melakukan korupsi sebesar 11 miliar dan hanya divonis 2,6 tahun penjara, Bu. Saya merasa miris, Bu. Rasanya hal tersebut sangat tidak adil ya, Bu. Wah, bagus sekali ya kejadian yang dipaparkan Renita ini. Terima kasih ya Renita. Nah, jadi Anda semua ya, ternyata ada hal yang menarik perhatian Renita nih selama satu pekan ini ya. Ini tadi ya tentang hukuman kepada si kakek dengan hukuman kepada pejabat negara yang korupsi gitu ya. Namun mungkin ya ada baiknya kita tidak serta-merta atau kita tidak secara langsung memvonis bahwasannya hal tersebut itu tidak adil gitu ya. Ada baiknya kita harus pahami dulu nih terkait konsep adil itu sendiri apa sih. Nah mungkin di sini Anda semua ada yang tahu konsep adil atau pengertian adil secara sederhana itu apa sih kira-kira? Saya ingin berpendapat, Bu. Ya boleh Revita. Menurut saya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Bu. Wah, bagus ya jawabannya. Mungkin Revita boleh lebih menjelaskan sedikit lagi nih agar
teman-teman yang lainnya bisa lebih paham? Jadi adil itu bukan sama rata Bu, tapi sesuai dengan porsinya. Iya, bagus sekali ya, Revita atas penjelasannya. Terima kasih ya. Nah, baik, di sini mungkin Ibu akan mencoba mengambil contoh gitu ya terkait apa yang tadi dipaparkan oleh Renita dan juga Revita. Nah, di sini Ibu kan alhamdulillah ya Ibu sudah menikah dan sekarang Ibu sudah punya anak nih. Yang satu itu yang sulung itu kelas 1 SMP dan yang bungsu itu baru kelas 2 SD. Nah, karena Ibu tuh berpikir, Ibu ingin berlaku adil lah, kan Ibu guru PKN, mesti Ibu nggak adil gitu ya. Nah, Ibu tuh berpikir gitu untuk memberikan uang jajan yang sama bagi anak Ibu yang kelas 1 SMP dan anak Ibu yang kelas 2 SD gitu. Misalkan Ibu kasih uangnya itu 10.000 dua-duanya. Nah, menurut Anda semua, apakah yang Ibu lakukan tersebut termasuk adil atau tidak nih? Tidak, Bu. Wah, tidak ya. Nah, kenapa? Coba ada yang mau memaparkan alasannya? Karena kebutuhannya berbeda, Bu. Baik, terima kasih banyak ya Rizky atas jawabannya. Benar ya, jadi apa yang Ibu lakukan tadi itu bukan perilaku yang mencerminkan sikap adil. Karena tadi adil itu bukan sama rata, tapi melakukan ataupun memberi sesuatu sesuai dengan porsinya. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi barusan kita telah membahas nih ya terkait konsep adil atau makna sederhana dari kata adil itu sendiri. Nah, tadi yang dijelaskan atau yang kita bahas barusan itu berkaitan gitu ya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yakni mengenai sistem peradilan di Indonesia. Baik. Mungkin Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung untuk open mic saja ya. Sebentar ya. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebentar. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai, kita akan membahas mengenai sistem peradilan di Indonesia ya. Nah, ini ada materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada mengenai makna lembaga peradilan, dasar hukum, perangkat, peran, kemudian sikap yang sesuai dan juga bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya ya. Silahkan boleh dilihat. Baik, nah ini ada jenis poster ya. Nanti insya Allah posternya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Kemudian poster ini akan memudahkan Anda semua ya dalam belajar karena memang di poster ini sudah dirangkum materi-materi kita yang akan dibahas pada pagi hari ini, namun dengan ringkasan yang singkat tapi juga lengkap seperti itu ya. Nah, sistem peradilan di Indonesia. Pertama kita akan membahas mengenai maknanya terlebih dahulu nih. Jadi, lembaga peradilan nasional ini sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Nah, adapun dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan ini memiliki beberapa dasar hukum. Di antaranya yang pertama ada Pancasila dan yang paling utamanya itu Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 dan masih banyak lagi. Jadi total dasar hukum dalam lembaga peradilan ini ada 18 dasar hukum. Seperti itu ya. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, iya boleh. Barusan ada yang Bertanya juga, Bu. ya? Saya ingin bertanya juga, Bu.
Oh iya, wah, Masya Allah, Rizky dua-duanya itu biasanya ya. Mungkin yang tadi ya, yang lebih dulu Rizky Azharianto terlebih dahulu. Silahkan Rizky. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang peradilannya Bu. Perbedaan antara peradilan dan pengadilan itu apa ya Bu? Terima kasih Ibu. Wah, pertanyaan yang bagus ya Rizky. Jadi memang gitu ya, sering kali kita temui kata peradilan dan pengadilan. Nah, dan kita juga gitu ya seringnya menyamakan kedua arti tersebut. Nah, padahal pada dasarnya keduanya itu memiliki perbedaan gitu ya, perbedaan makna antara peradilan dan pengadilan. Nah, mungkin sebelum Ibu menjawab nih, dari Ananda terlebih dahulu, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Azharianto? Saya, Bu. Ya, silakan boleh Revita. Jadi kalau setahu saya peradilan itu proses mengadilinya, sedangkan pengadilan itu tempatnya, Bu. Ya, Revita, tepat sekali ya jawabannya. Jadi itu ya letak perbedaan paling mendasarnya. Tadi kalau peradilan itu prosesnya, kalau pengadilan itu tempatnya. Jadi kalau untuk peradilan itu tadi ya terkait merujuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan perkara yang ingin diselesaikan. Adapun tadi pengadilan ini merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Nah, seperti itu. Bagaimana Rizky? Apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Selanjutnya tadi Rizky Dwi, silahkan ada yang ingin ditanyakan ya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya izin bertanya Bu. Sebenarnya dasar hukum dalam lembaga peradilan itu fungsinya apa ya Bu? Dan apakah hanya sebagai formalitas saja atau bagaimana ya? Ya, bagus sekali ya Rizky pertanyaannya. Karena memang ya sering kali ya kita temui kata dasar hukum, apalagi dalam pembelajaran PPKN ini. Sering sekali kita menemukan kata dasar hukum. Nah, mungkin hal tersebut nih yang memacu Rizky untuk menanyakan pertanyaan tersebut gitu ya. Mungkin sebelum Ibu menjawab, dari Ananda semua, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Dwi? Saya, Bu. Iya, silakan Rita, boleh. Baik Bu, terima kasih. Dari buku yang saya baca, Dasar Hukum Lembaga Peradilan berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Seperti itu, Bu. Wah, Masya Allah, bagus sekali ya Renita jawabannya. Tadi juga sumbernya dari buku gitu ya. Jadi insya Allah sumbernya terpercaya. Bagus sekali ya Renita, literasinya sangat baik sekali. Jadi tadi ya betul sekali apa yang dijelaskan oleh Renita, bahwasanya dasar hukum baik dalam lembaga peradilan ataupun dalam hal lainnya itu bukan sebagai formalitas belaka, melainkan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas serta wewenang lembaga peradilan tersebut. Seperti itu. Bagaimana Rizky? Apakah sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih ya juga Renita. Iya, sama-sama Rizky. Baik, kita lanjutkan saja ya kepada materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada mengenai perangkat lembaga peradilan. Nah, di sini ada 5 ya, ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga Mahkamah Agung. Yang pertama ada peradilan umum. Peradilan umum ini jadi kekuasaan hakim atau kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, adapun untuk yang kedua, peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Seperti itu. Kemudian puncaknya itu ada di Mahkamah Agung. Kemudian ada peradilan militer. Nah, yang dimaksud dengan dalam peradilan militer ini ya, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara atau kita sebut dengan PTUN. Nah, peradilan tata usaha negara ini kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun susunan organisasi di Mahkamah Agung ini terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh Renita, silahkan. Baik, Bu, izin bertanya. Waktu itu ada tetangga saya bercerai dan beliau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri, tapi malah ditolak. Itu kira-kira kenapa ya, Bu? Wah, baik Renita, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin nih sebelum Ibu menjawab gitu ya, karena dari tadi pun ternyata Ananda semua tuh sudah sedikit menguasai ya terkait materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, mungkin dari Ananda semua ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Renita? Saya izin, Bu. Ya, silahkan, boleh Riki. Setahu saya, kasus perceraian itu diselesaikan oleh pengadilan agama, Bu. Baik, terima kasih ya Rizky atas jawabannya. Jadi tepat sekali ya tadi apa yang dijelaskan oleh Rizky bahwasanya kasus perceraian itu diselesaikan oleh pengadilan agama bukan pengadilan negeri. Mengapa demikian? Nah, jadi tadi apa yang ditanyakan oleh Renita ini berkaitan dengan kompetensi yang ada pada lembaga peradilan, yang mana lembaga peradilan ini memiliki 2 kompetensi, yaitu ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Adapun tadi yang ditanyakan Renita berkaitan dengan kompetensi relatif, yang mana merupakan kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Jadi setiap lembaga peradilan ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Tidak bisa gitu ya, tadi peradilan agama gitu ya, mengadili terkait mengadili hal yang seharusnya diadili oleh peradilan militer. Seperti itu. Bagaimana Renita, apakah sudah terjawab? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, nah selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengenai sikap yang sesuai dan juga yang bertentangan dengan hukum. Nah, untuk membahas materi kali ini, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok Hotman Paris dengan anggotanya Rizky Dwi dan Renita. Yang kedua ada kelompok Ruth Sitompul, anggotanya Rizky Azharianto dan Revita. Nah, silahkan ya kalian kaji materi yang tertera di Google Classroom. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Baik. Silakan ya untuk dikaji materinya. Nah, alhamdulillah ya, waktu 10 menitnya sudah selesai. Semoga Anda semua dapat memahami materi yang sudah Ibu buat di Google Classroom, karena materinya pun Ibu buat ringkas namun juga general gitu ya. Jadi untuk agar Anda semua mudah memahaminya. Nah, di layar ini sudah tertera beberapa bentuk bangun nih. Jadi nanti teknis bermain permainan ini adalah nanti Ibu akan memanggil nama kelompoknya. Nanti perwakilan kelompoknya maju dan memilih satu bangun ruang. Yang mana nanti di dalam bangun ruang tersebut ada sebuah gambar. Nanti silakan analisis dan jelaskan terkait gambar yang ada di dalam bangun tersebut. Bagaimana, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, mari kita mulai ya. Yang pertama, kelompok Hotman Paris terlebih dahulu. Saya, Ibu. Ya, silakan Renita. Renita pilih bentuk apa nih dari 5 bangun ini? Bentuk hati aja, Ibu. Bentuk hati, wah, Masya Allah. Baik, bentuk hati yang ini ya, betul Renita? Ya, Ibu. Baik, kita buka ya. Nah, ini dia gambarnya. Silahkan Renita. Boleh dipaparkan ya analisis terkait gambar ini. Baik, Bu. Renita izin berbicara ya, Bu. Jadi, gambar tersebut itu memperlihatkan salah satu perilaku terpuji
menolong sesama adalah kewajiban kita selaku manusia, apalagi memberikan pertolongan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Hal tersebut pun selaras dengan kultur atau budaya yang di Indonesia yang mengedepankan gotong royong dan sopan santun. Nah, kegiatan di gambar tersebut adalah sesuatu yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Apalagi kita adalah pelajar, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berlaku sopan santun dan ringan tangan dalam menolong sesama. Wah, baik sekali ya Renita. Tadi terkait analisis dan juga penjelasannya nih. Bagus sekali ya Renita. Terima kasih untuk kelompok Hotman Paris. Baik, selanjutnya untuk kelompok Ruhut Sitompul. Saya Ibu, kelompok kami memilih matahari Bu. Matahari, baik matahari ya. Yang ini berarti ya, yang ini. Baik Ibu buka ya. Nah, ini dia gambarnya. Silahkan untuk diberikan analisisnya ya terkait gambar ini. Baik Ibu, Rizky mohon izin untuk menjelaskan kalau hasil analisis saya terkait gambar tersebut, aktivitas dalam gambar itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum di Indonesia yang mana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aktivitas tersebut merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena hal tersebut akan merugikan masyarakat dan negara. Wah, Rizky, baik ya, terima kasih. Bagus sekali ya analisis dari kelompok Ruhut Sitompul ini. Tadi juga dari kelompok Hotman tadi sangat bagus gitu ya, memaparkan analisisnya itu menandakan bahwasannya Anda semua sudah memahami terkait mengenai perilaku yang sesuai dan juga yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, ternyata materi di pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin untuk lebih memperdalam dan menghayati terkait materi sistem peradilan di Indonesia, di sini ada pranala video refleksi yang mungkin nanti boleh Anda semua tonton ya. Untuk linknya akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Ibu juga punya oleh-oleh ini untuk Anda semua, yakni ada soal kuisis ya, soal evaluasi. Nanti akan Ibu kirimkan juga pranalanya di WhatsApp grup. Dan nanti untuk waktu pengerjaan soal kuisis ini hingga pukul 15 hari ini ya. Baik, mungkin sebelum Ibu menutup pembelajaran nih, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Ibu. Ya, boleh, silakan Rizky. Terima kasih Bu. Nah, peradilan dan pengadilan memiliki makna yang berbeda. Nah, peradilan menuju pada proses mengadili. Nah, dan sedangkan pengadilan menuju pada tempat. Adapun lembaga peradilan di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ibu, saya ingin izin menambahkan. Ya, silakan Revita, boleh. Terima kasih Ibu. Jadi selain apa yang sudah disampaikan Rizky tadi, kita pun selaku warga negara yang baik harus selalu taat dan patuh akan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka akan terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Wah, Masya Allah, sudah sekali ya anak Ibu ini, alhamdulillah. Berarti kalian semua sudah memahami nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin demikian saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Anda semua dapat sehat. Terus jangan lupa juga untuk dijaga semangatnya dalam menuntut ilmu ya, karena menuntut ilmu itu selain dapat bermanfaat bagi kita di dunia, juga akan mendapatkan pahala untuk nanti kita di akhirat. Seperti itu ya. Semoga materi barusan dapat bermanfaat untuk kita semua, juga dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya berlaku adil. Mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin live ya.